Hello guys, welcome to my channel. Today we will learn about regular and irregular verb with me, Sofia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Before we start our lesson, I would like to ask you, have you ever heard about regular and irregular verb before? Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar istilah regular and irregular verb sebelumnya? Well, I would like you to know that there are differences between regular and irregular verbs. Saya ingin kalian mengetahui bahwa ada beberapa perbedaan antara kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. The first one is about regular verb. Regular verbs berarti kata kerja yang beraturan. Regular verb structures its past and participle form by adding ed or d as suffixes in its infinitive form. Jadi jenis verb yang beraturan, jenis kata kerja yang beraturan itu membentuk past dan participle verbnya dengan cara menambahkan ed atau d sebagai suffixes atau imbuhan di belakang pada bentuk infinitive verbnya. The second one is irregular verb. Irregular verbs berarti kata kerja yang tidak beraturan. A regular verb structures its past and participle form in a unique way, rather than by adding ed or d as suffixes in its infinitive form. Jadi, kata kerja yang tidak beraturan membentuk past dan participle verbnya dengan cara yang unik, bukan dengan menambahkan ed atau d sebagai suffix pada bentuk infinitive verbnya. Ada beberapa istilah yang perlu kalian catat ketika mempelajari tentang regular and irregular verb. Yang pertama, infinitive. Verb 1. Infinitive di sini berarti kata kerja bentuk pertama. Past. Verb 2. Past berarti kata kerja bentuk kedua. Participle. Verb 3. Participle berarti kata kerja bentuk ketiga. Present participle. Verb ing. Present participle berarti kata kerja dengan imbuhan ing. Here we will learn about the kinds of regular verb. There are 5 kinds of regular verb. Jadi ada 5 jenis regular verb atau kata kerja beraturan. The first kind is if the word is ended with consonant, the verb to and verb 3 will be added with ed at the end of the word as a form of suffix. For example, the verb 1 is happen, the verb 2 and verb 3 will be happened. Jadi, jenis yang pertama, jika kata kerja tersebut diakhiri dengan konsonan, maka verb 2 dan verb 3-nya akan ditambahkan dengan ed di belakang katanya sebagai bentuk suffix. Contohnya, verb 1-nya happen, verb 2-nya adalah happened, dan verb 3-nya sama, yakni happened. The second kind is if the word is ended with a vowel, the verb 2 and verb 3 will be added with d in the end of the word as a form of suffix. For example, the verb 1 is date, the verb 2 and verb 3 will be dated. Jadi jenis yang kedua adalah jika kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf vokal, maka verb kedua dan verb 3-nya akan ditambahkan dengan huruf d di belakangnya sebagai bentuk dari suffix. Contohnya, verb 1-nya date, verb 2 dan verb 3-nya akan menjadi dated. The third kind is if the word is ended with consonant and then vowel, the verb 2 and verb 3 will be, so the vowel here is y, it will be changed into I, and then it will be added by ed in the end of the word as a form of suffix. For example, the word fry, here the consonant is r and then the vowel is y. The verb 1 is fry, and then the verb 2 and verb 3 will be fried with friend. Jadi, contoh yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini, jika suatu kata kerja diakhiri dengan huruf konsonan, kemudian huruf yang paling akhir huruf vokal, jadi verb 2 dan verb 3-nya adalah
untuk huruf vokal yang dimaksud di sini adalah huruf Y. Huruf Y tersebut akan diganti dengan huruf I, kemudian setelah huruf I akan ditambahkan dengan huruf E dan D sebagai bentuk suffix. Contoh di sini adalah kata fry. Konsonan di sini adalah huruf R, kemudian vokalnya Y. Dan bentuk kedua dan ketiganya menjadi fried. F, R, I, E, dan yang terakhir D. The fourth kind is if the word is ended with vowel plus Y, the verb 2 and verb 3 will be added with ed in the very end of the word as a form of suffix. For example, the verb 1 is pray. The vowel here is A, so the verb 2 and verb 3 will be prayed. Jadi contoh yang keempat ini, jenis yang keempat ini, jika suatu kata diakhiri dengan huruf vokal, kemudian huruf yang paling terakhir huruf Y, jadi bentuk kedua dan ketiganya akan ditambahkan dengan ed sebagai bentuk dari suffix. Contohnya di sini kata pray, verb satunya pray. Di sini huruf vokalnya A, kemudian yang terakhir ada Y. Jadi bentuk kedua dan ketiganya menjadi prayed. The last kind of regular verb is if the word is ended with consonant, the verb 2 and verb 3 will be, the last letter of the word will be doubled, and then ed will be added in the very end of the word as a form of suffix. For example, the verb 1 is wrap. The verb 2 and verb 3 will be wrapped with double P and then ed in the end. Jadi, jenis terakhir dari kata kerja beraturan ini adalah apabila kata tersebut diakhiri oleh konsonan, maka bentuk verb kedua dan verb ketiganya akan ada penggandaan dari huruf konsonan terakhir kata tersebut, kemudian ditambahkan dengan ed di belakang sebagai bentuk dari suffix. Contohnya, verb satunya wrap, maka verb 2 dan verb ketiganya akan menjadi wrapped. P-nya ada 2 di sana dan terakhirnya ditambahkan dengan ed menjadi wrapped. Now we will discuss about irregular verb. There are 4 kinds of irregular verb. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kata kerja tidak beraturan. Ada 4 jenis kata kerja tidak beraturan. The first kind of irregular verb is there is no changing at all. The infinitive, past, and participle form are both same, either in its written and pronounced form. For example, the verb 1 is caught, the verb 2 is also caught, and then the verb 3 is still caught. Jadi contoh yang pertama ini tidak ada perubahan sama sekali dalam bentuk penulisan maupun pengucapannya. Contohnya kata kerja cut, bentuk pertamanya cut, bentuk keduanya cut, bentuk ketiganya juga tetap cut. The second kind of irregular verb is there is a change in its pronoun sound, but the infinitive, past, and participle form are same in its written form. For example, the verb 1 is read, the verb 2 is read, the verb 3 is read. Jadi jenis kedua dari kata kerja tidak beraturan ini adalah ada perubahan suara pengucapan. Tetapi baik dalam bentuk pertama, kedua maupun ketiganya tertulis sama, bentuk penulisannya sama. Contohnya kata kerja read, verb satunya read, verb keduanya read, verb ketiganya read. Jadi read, read, read. Ada perubahan suara, namun tulisannya tetap sama. The third kind of irregular verb is the past and participle form are same. For example, the verb 1 is bind, the verb 2 is bound, the verb 3 is still bound. Jadi jenis ketiga dari kata kerja tidak beraturan ini adalah bentuk past dan participle-nya sama. Jadi bentuk pertamanya bind, bentuk keduanya bound, bentuk ketiganya sama dengan bentuk keduanya yakni bound. The fourth kind or the last kind of irregular verb is the infinitive, past, and participle form are unidentical. They all are different. For example, the verb 1 is eat, the verb 2 is ate, the verb 3 is eaten. Jadi, jenis keempat dari kata kerja tidak beraturan ini adalah bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya itu berbeda. Contohnya kata kerja eat. Bentuk pertamanya eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten.
Now we come to the end of the class. There is no exercise for this material, since all you have to do is memorizing the words. Also, you can use the words in your everyday speaking practice to enrich your vocabulary bank. Jadi, untuk materi kali ini tidak ada latihan karena yang perlu kalian lakukan hanyalah menghafal. Kalian juga bisa menggunakan kata-kata yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian pelajari dalam praktek berbicara berbahasa Inggris yang kalian lakukan sehari-harinya untuk menambah vocabulary bank kalian. Thank you so much for watching my video. I hope you learn a lot about regular and irregular verb. So if you find some mistakes throughout the video, I will be more than glad if you forgive me for that. Thank you so much. Have a great day and goodbye.